Jadi ketemu Hira, saya dijamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah Maimunah. Kemudian dihidangkanlah kepada saya daging. Lalu Rasulullah mengambil pisau dan dipotong-potongnya, dan potongan-potongan daging itu diberikan kepada saya. Ini menunjukkan apa ini? Rasulullah sendiri yang potong, kemudian dia potong untuk mengira bantu dirinya. Karena ada orang potong-potong, ya ini dimakan orang lihat, atau tidak adab ya. Maka Rasulullah potong-potongnya dikasihnya mengira dulu. Ini adalah menunjukkan banyak pelajaran di situ. Di antaranya adalah ini menunjukkan tawadhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di sini namanya isar. Isar itu kalau dalam masalah-masalah makanan, ya tidak ada masalah, utamakan orang lain daripada kita. Tidak apa-apa, suruh orang lain duluan. Itu namanya isar. Maka orang-orang yang isar dalam masalah-masalah dunia, ya, masalah-masalah muamalah, apalagi itu untuk memuliakan orang, kemudian menarik hatinya untuk supaya saling berkasih sayang, itu bagus, dipuji oleh Allah. Maka isar itu salah satu sifat yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, yang terdapat sifat itu dalam diri orang-orang Ansor terhadap orang-orang Muhajirin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, maghrib ini kita sambung kembali kajian kita, membahas hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dihimpun hadis-hadis ini oleh Imam Tirmizi, dan ini hadis ini dihimpunnya dari hafalannya sendiri dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Tirmizi ini kalau dalam bahasa akademiknya, beliau ini sosok yang merupakan mausu'ah Islamiyah, yaitu manusia yang sosoknya ensiklopedik. Di dalam kepalanya banyak ilmu. Salah satu ilmu yang luar biasa dikuasainya adalah ilmu tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia hafal, kemudian hadis-hadis itu diambilnya dari guru-gurunya. Guru-gurunya itu semuanya guru-guru yang bersanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari begitu banyak hafalannya, maka dia pilihkan untuk kita dalam kitab ini yang berhubungan dengan peri kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin melihat bagaimana luasnya pengetahuan Imam Tirmizi ini, maka bacalah kitab-kitabnya. Ya, banyak kitab-kitab karangannya. Salah satunya adalah yang terkenal dan dia dikenal dengan kitab itu. Asal disebut Imam Tirmizi, maka langsung kalau orang-orang ilmuwan langsung ke kitabnya itu. Di kitabnya ini memang langsung dikenal dia dengan kitab tersebut, yang disebut dikenal dengan Sunan At-Tirmizi. Di antara kitab juga yang dikenal Imam Tirmizi ini, tapi tidak seperti Sunan, yaitu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kalau sudah berbicara tentang Asy-Syama'il, yaitu peri kehidupan Rasulullah SAW, akhlak beliau, kehidupan beliau sehari-hari, bagaimana sifat fisik beliau, sifat akhlak beliau, itu maka buku terhebat adalah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang kita baca. Baik Bapak Ibu sekalian, kita membaca masih dalam kehidupan Rasulullah sehari-hari, yaitu masalah makanan yang dimakan. Sebelumnya kita sudah membahas pertama sekali makanan pokoknya, kemudian apa makanan pokok
roti. Kemudian kita membahas agak panjang apa saja campuran makanan pokoknya itu. Maka mulai kemarin dari pertama cuka, kemudian minyak zaitun, kemudian labu, sampai kemarin Bapak Ibu sekalian dalam sebuah hadis digabung antara tiga. Pertama halwa, ketiga halwa, kedua asal, yang ketiga laham, yaitu manisan, kemudian madu, kemudian Bapak Ibu sekalian adalah daging. Jadi kenapa ketiga ini yang dihimpun oleh Imam Tirmizi dalam menjelaskannya dalam sifat makanan apa yang dimakan oleh Rasulullah SAW, campuran daripada roti. Maka ini menunjukkan tiga makanan ini adalah makanan istimewa. Jangan lupa katanya, kalau kita mau sehat, kita mau kuat, makan tiga ini. Maka ada manisan, ada madu, ada daging. Sehingga sebagai ulama, kalau ada orang yang tidak bisa makanan-makanan ini, dipastikan sudah banyak penyakit dalam tubuhnya. Maka orang yang normal, orang yang sehat, kalau yang sehat dan prima, tiga ini lancar dimakannya. Manisan itu menambah kekuatan. Coba kalau Bapak Ibu tak minum gula, ya, tak lemas kita. Kalau tidak ada unsur gula, lemas. Maka biasanya petani-petani kalau mau mencampur, apa diminumnya dulu? Teh manis. Karena dengan teh manis itu kekuatannya itu luar biasa. Tapi jangan coba banyak-banyak minum teh manis itu buat tidur. Nanti menumpuk gula di badan. Itu kalau Rasulullah SAW kan bergerak terus, ya, bergerak. Pelangi dia itu kesini jalan kesini, tapi Bapak Ibu sekalian, diamnya tikau di masjid, sholat di masjid. Tapi sehari-harinya, apalagi dalam berjihad, itu kan butuh kekuatan. Jadi kata ulama bahwa daging ini, yang tiga ini merupakan makanan pokok. Jadi kata sebagian ulama-ulama kita itu kan ahli tentang makanan, ahli tentang kesehatan. Maka mereka itu bukan berbicara tentang Quran saja, tentang hadis saja, tapi berbicara tentang seluruh kehidupan. Ulama kita kan dia hafal Quran, tapi ahli fisika, ahli matematika, ahli bidang gizi. Maka kalau kita lihat kitab yang ditulis oleh ulama-ulama tentang gizi, tentang apoteker, tentang obat-obatan, ulama-ulama kita paling dahsyat tulisan mereka. Dan mereka yang menulis itu para penghafal Al-Quran. Nah, jadi diantara apa dikatakan oleh mereka, kenapa diiringkan ada manisan, ada madu, kemudian ada daging, maka dikatanya apa? Ini adalah gizi yang paling istimewa, yang paling bermanfaat untuk badan, untuk jantung, dan juga untuk organ tubuh kita. Maka dikatakannya wala yanfuru minha illa man bihi illatun aw afa. Tidak ada orang yang menghindari tiga makanan ini kecuali orang yang sudah kena penyakit, ada bermasalah dalam kesehatannya. Karena kalau makannya, itu nanti naik gulanya, naik kolesterolnya, naik apalagi tensinya. Itu kan akibat. Kalau orang sehat, Masya Allah. Bahkan ada beberapa riwayat seperti dari Ali bin Abi Thalib mengatakan, Sayyidu tu'ami ahli dunia adalah bahwa makanan utama penghuni dunia itu adalah daging. Sumber arus, kemudian nasi. Jadi nasi ini juga dikenal ya di zaman itu. Kemudian juga dari Abi Syekh Abi Sam'an, dia meriwayatkan, sami'tu ulama yaqul, saya telah mendengar ulama-ulama mengatakan,
kana ahabbu ta'ami ila Rasulillah SAW al-laham, bahwa makanan yang paling dicintai Rasulullah SAW adalah, yaitu kawan makan rotinya itu daging. Ini kata Abi Sam'an. Wa huwa yazidu sabab. Kenapa Rasulullah mencintai, suka makan daging? Karena dia menguatkan pendengaran. Maka kalau sudah agak tuli dikit, makan daging banyak-banyak. Maka dia menguatkan pendengaran. Yazidu fis sama. Kemudian wa huwa sayyidut ta'am fid dunya wal akhirah. Kemudian dia makanan utama di dunia dan akhirat. Imam Az-Zuhri mengatakan wa akluhu yazidu sab'ina quwwah. Ini Imam Zuhri ini Syihabuddin Az-Zuhri. Beliau ini ulama yang dikenal ulama yang pertama menyusun, mengkodifikasi hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ulama hadis dan beliau juga ulama fikih, sehingga fatwa-fatwa ijtihad-ijtihadnya itu dipakai dan dinukil. Salah satu ijtihadnya ini, dia mengatakan seluruh daging, seluruh kulit kalau disamak maka itu bersih, termasuk dan kulit babi. Itu menurut fatwa beliau. Jadi kalau ada kita pakai sepatu kulit babi, itu tidak ada masalah bagi Imam Zuhri. Maka punya ikat pinggang kulit anjing, kulit babi, gimana itu? Kira-kira sah dibawa sholat nggak? Itu terjadi perbedaan pendapat ulama. Itu bukan masalah ijma itu. Karena masalahnya apakah semua kulit kalau disamak bisa bersih? Sebagian ulama termasuk Imam Zuhri katakan bisa. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, dan hadis itu umum, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Apa saja kulit yang disamak maka dia bersih. Di situ tidak ada mengecualikan. Maka kata Imam Zuhri termasuk ke kulit babi dan kulit anjing. Tapi ulama yang keempat tidak, khususnya Syafi'iyah. Maka Syafi'iyah mengatakan seluruh kulit kalau disamak dia bersih, kecuali kulit babi dan kulit anjing. Maka kalau Syafi'iyah, kalau mereka pakai ikat pinggang kulit anjing dibawa sholat, maka tidak sah. Tapi sebagian ulama mengecualikan hanya ada yang kulit anjing, ada yang kulit babi. Tapi ada yang tidak mengecualikan sama sekali. Termasuk Imam Syihab Az-Zuhri. Artinya apa? Fatwa-fatwa ijtihadnya dinukil oleh ulama, menunjukkan bahwa dia juga ahli fikih, ahli ijtihad. Beliau ini mengatakan, dinukil dari beliau dalam masalah manfaat makan daging. Maka dia katakan wa akluhu yazidu sab'ina quwwah. Makan daging itu menambah power energi orang 70 kali lipat. Maka jangan lupa makan daging. Powernya itu kuat. Orang-orang Arab tidak bisa, mereka tak makan daging. Kemudian dia kata waqala al-Imam Asy-Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i dinukil dari beliau. Beliau juga punya komentar tentang apa manfaat makan daging. Kenapa ulama berkomentar? Masalahnya Rasulullah SAW makan, dan itu kan dinukil dari oleh sahabat seperti hadis Rasulullah SAW yang kita baca, makan daging sate, daging bakar. Nanti ada lagi hadis lain. Maka mereka komentar kenapa daging itu menjadi salah satu makanan Rasulullah SAW. Maka Imam Syafi'i dinukil dari beliau, dia katakan akluhu yazidu fil aql, bahwa makan daging itu meningkatkan daya fikir. Maka orang kalau tidak makan daging, daya pikirnya loyo dan lemah. Maka kalau anak-anak, kalau salah satu makanan
makanan yang untuk mencerdaskan, menguatkan akal mereka. Jangan lupa daging untuk anak-anak. Itu menu yang luar biasa ya. Kalau tidak menjadi makanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ali sendiri, Ali bin Abi Thalib juga dinukil dari dia karena makan daging. Dia katakan begini, annahu yusaffil law wa yuhsinul khuluq wa man tarakahu 40 yawman sa'a khuluquhu. Ini tapi nggak tahu riwayat itu. Ini dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Jadi dalam kitab Ihya, Imam Ghazali menukil dari Ali itu manfaat makan daging. Maka Ali mengatakan dia itu adalah menjernihkan kulit. Kalau orang manfaatnya salah satu daging itu untuk kulit. Kalau suka makan daging, kulitnya bagus. Kemudian wa yuhsinul khuluq, kemudian juga memperindah atau memperbaiki akhlak. Maka apa kata Imam Ali? Man tarakahu 40 yawman, siapa yang tak makan daging selama 40 hari, itu akhlaknya akan menurun katanya. 40 hari. Siapa yang tidak memakan daging 40 hari, dinukil dari Imam Bapak, itu akhlaknya akan menjadi buruk. Ikut tempe terus tidak ada daging, akhlaknya bukan zina. Iya. Jadi ini yang dinukil dari ulama-ulama kita. Maka mereka berbicara, Bapak Ibu sekalian, tentang manfaat apa yang dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kembali kita kepada hadis yang terakhir kemarin, yaitu hadis Mughirah. Hadis Mughirah bin Syu'bah kita baca sudah sebagian kemarin, karena hadisnya agak panjang. Hadis ini Mughirah bin Syu'bah qala, di Mughirah bin Syu'bah dia bercerita tentang apa yang terjadi dia bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ kemarin dimulai dengan ini Anil Mughirah bin Syu'bah qala diftu ma'a Rasulillahi dzata laila. Mughirah bin Syu'bah berkata, aku bertamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada satu malam. Lalu apa kata Mughirah? Thumma akhadha. Lalu kata Mughirah, ini kan kita sudah jelaskan berbeda pendapat ulama. Ini diftu ini ma'a Rasulillah ini maknanya apa? Tapi kebanyakan ulama mengatakan bahwa Mughirah bertamu kepada Rasulullah SAW atau Rasulullah menjamu Mughirah. Kemarin kita sudah juga jelaskan di mana Rasulullah menjamu Mughirah. Menurut Hafiz Ibnu Hajar Asqalani itu di rumah Maimunah Ummul Mukminin, yaitu salah seorang istri Rasulullah SAW namanya Maimunah. Maka di rumah Maimunah inilah Mughirah dijamu oleh Rasulullah SAW. Summa akhadha fa'utiya bijambin maswi, lalu dihidangkan kepadaku, kata Mughirah, bijambin maswi, yaitu daging yang dibakar. Summa akhadha, lalu Rasulullah SAW mengambil asyafra. Syafrah itu adalah pisau yang agak lebar, yaitu sikin al-arid yang dijadikan biasanya untuk mencincang-cincang daging. Lalu Rasulullah SAW fahazza itu, Rasul mengambil pisau, kemudian Rasulullah potong-potong daging itu. Fahazzani, maka Rasulullah potong-potong untukku daging tersebut dengan pisau, biha bisyafra,
Lalu apa kata lagi, kata Mughirah di sini qala Mughirah. Namun Bapak Ibu sekalian, di sini kemarin kita sudah menjelaskan satu masalah dalam hadis ini, yaitu Rasulullah memotong-motong daging yang sudah dibakar. Ini agak sedikit diselesaikan oleh ulama, karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW melarang kalau daging itu sudah dimasak, maka ketika memakannya jangan dipotong. Ini apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, la taqta'ul lahma bis-sikin fa innahu min sani'il a'ajib. Jangan kalian memotong daging dengan pisau, karena itu kebiasaan orang non-muslim. Tapi apa kata Rasulullah? wanhashuhu fa innahu ahna wa amra. Tapi daging itu kalian gigit, dia memakannya akan langsung digigit. Jadi jangan pakai potong-potong dengan pisau, tetapi wanhashuhu. Wanhashuhu artinya apa? Gigit langsung, makan dengan digigit, dengan gigitan. Fa innahu ahna, karena itu dia lebih lezat dan lebih mudah, wa amra, lebih menyenangkan. Jadi kalau kita pakai apa kan kurang enak kan, tapi kalau digigit begini sedap rasanya. Jadi nampak betul dagingnya kan. Jadi itu kata Rasulullah SAW dalam hadis ini. Maka hadis ini menunjukkan tidak boleh memakan daging dengan dipotong-potong dengan pisau. Tapi Rasulullah mengajarkan kalau makan daging bakar, sate langsung digigit. Ini kenapa? Karena itu min sani'il a'ajib. Sani'il a'ajib itu tuh min da'bihim wa adatihim, karena itu kena kebiasaan dan adat orang di luar Islam. Bapak Ibu sekalian, maka hadis ini kan kontra. Satu sisi Rasulullah memotong-motong daging untuk Mughirah, satu sisi dia pernah melarang. Jadi bagaimana ini? Ada Bapak Ibu sekalian beberapa analisa kemarin. Pertama, karena hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Baihaqi, hadis yang melarang memotong daging dengan pisau ketika memakannya. Maka Rasulullah perintahkan langsung digigit saja, karena itu lebih lezat dan lebih menyenangkan. Ilatnya adalah karena memotong itu dengan pisau itu kebiasaan. Namun ada beberapa penyelesaian oleh ulama supaya tidak ada kontrak. Pertama sekali bahwa hadis Rasulullah SAW memotong daging dengan pisau itu hadis-hadis sahih. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, maka Rasulullah SAW ya memakan daging ihtazza min katifi syatin. Ini hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa Rasulullah pernah memotong dengan pisau, yaitu daging bagian bahu, bahu dari domba atau kambing. Faduhiya ila shalah, lalu azan berkumandang. Ini hadis sahih. Tetapi maka hadis Abu Dawud dan Baihaqi, kata Abu Dawud dan juga Baihaqi, laisa bil qawi, bahwa kedua hadis itu laisa huwa bil qawi. Hadis yang melarang memotong daging dengan pisau itu tidak kuat. Artinya tidak bisa dijadikan hujah di hadapan hadis yang sahih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Rasulullah melakukan memotong dengan pisau. Datang hadis larangan, rupanya hadis larangan ini hadisnya dhaif, maka tak perlu lagi dipandang, maka tetap berpegang kepada hadis yang sahih.
Tapi ada juga di antara ulama, hadis ini juga kuat katanya. Hadis ini bisa dijadikan hujah. Maka bagaimana penyelesaiannya? Maka ada beberapa penyelesaiannya. Di antaranya bahwa Rasulullah SAW memotong daging dengan pisau ketika memakan. Kemudian ada hadis larangan, hadis yang melarang lebih dahulu daripada hadis yang membolehkan. Berarti Rasulullah SAW memotong daging ketika dia makan, padahal dia pernah melarang. Berarti larangannya itu dinasakh atau diamandemen. Berarti yang berlaku tak ada masalah. Berarti dulu pertama dilarang. Sekarang Rasulullah tidak melarang lagi. Dan itu banyak dalam hadis-hadis Rasulullah, karena ada beberapa sebab-sebab dan faktor-faktor. Seperti menyebab kuntu nahaitukum an ziyaratul quburi fazuruha. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Sekarang silakan. Begitu juga daging korban. Dulu saya melarang kalian, kata Rasulullah, menyimpan, memasukkan daging korban di dalam kulkas, atau bahasa kita tak boleh simpan. Mulai sekarang fadakhiluha, sekarang silakan disimpan. Awal dulu tak boleh disimpan. Maka potong, siapa yang berkorban harus dibagi habis hari itu juga. Tak boleh masukkan kulkas. Sekarang gimana? Sampai hari ini masih ada daging korban terbelah. Maka siapa yang masih nyimpan daging korban terlalu, kirim ke daerah banjir sana. Jangan disimpan juga lagi. Orang susah makan sekarang. Banyak saudara-saudara kita, la ilaha illallah ya, susah makanan, kena jangan makanan, rumah habis, kebun habis, semua rumah tertimbun. Banyak yang la ilaha illallah, lebih 1000 ya yang ditetapkan meninggal dunia. Oleh karena itu jangan disimpan-simpan itu daging korban itu, kirim cepat. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi ini adalah nasakh amandemen. Kemudian ada lagi di antara ulama menggabung antara dua hadis ini, jadi ditafsirkannya berbeda. Jadi hadis yang melarang memotong daging ketika mau dimakan itu apabila daging itu dimasak matang, sempurna matangnya, sehingga daging itu lembut untuk digigit. Kalau daging itu sudah sempurna matangnya dan sudah lembut digigit, maka jangan pakai pisau, maka langsung digigit. Begitu itu. Jadi yang larangan itu adalah bagi daging yang masaknya matang. Tapi ada juga punya separuh matangnya. Kalau digigit patah gigi di buahnya. Ada kan keras gigi banyak keluar. Maka itu jangan langsung dengan gigi. Itulah hadis yang melarang. Artinya yang melarang itu adalah yang matang. Maka yang dipotong adalah apabila kematangannya tidak sempurna. Artinya daging itu masih keras. Maka kalau dia masih keras, maka lakukan. Maka kenapa Rasulullah memotong ketika itu ditafsirkan, padahal dia melarang. Rasulullah sekarang memotong karena daging itu kurang matang, sehingga untuk memakannya butuh dipotong-potong dengan pisau. Yang dilarang itu adalah yang sempurna. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ya salah satu beberapa penafsiran oleh ulama ketika dua hadis kelihatan bertentangan, maka diselesaikan oleh ulama. Maka dia ulama-ulama sudah menulis ya buku-buku Bapak Ibu sekalian tentang itu. Di antaranya yang namanya muskil hadis. Jadi hal-hal yang problem dalam hadis, salah satunya apa? Ketika hadis itu Bapak Ibu sekalian bertentangan. Ada lagi di antara ulama itu menjelaskan begini,
dia katakan awwal mahmul ala saghir wal ihtizaz ala al-kabir. Jadi kalau orangnya masih muda, maka bagusnya langsung digigit karena giginya masih kuat. Itu kalau digigit kuat gisu, maka gigit makan langsung dengan gigitan. Tapi kalau dia tua, gigi sudah tidak, maka bagusnya dengan dibantu dengan pisau. Itu salah satu sekalian terjemahan dari dua hadis yang kelihatan bertentangan. Maka dia katakan hadis yang melarang pisau itu kalau dia masih muda, giginya masih kuat, memanfaatkan nikmat Allah yang dulu. Tapi kalau gigi udah goyang-goyang, ya biasanya pada orang yang umurnya sudah tua seperti kita ini maka lebih baik dengan pisau supaya tidak memberi mudarat kepada gigi. Jangan pula gara-gara makan daging gigi berserakan kan gitu. Jadi tetap terpelihara giginya, kemudian ya tetap enak makan dagingnya. Baik, ini Bapak Ibu sekalian yang untuk menambah kemarin bagaimana ulama menyelaraskan dua hadis yang kelihatan kontra. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian di sini Rasulullah SAW kan dia sendiri yang motong, dia menjamu Mughirah. Jadi kata Mughirah, saya dijamu Rasulullah SAW di rumah Maimunah, kemudian dihidangkanlah kepada saya daging. Lalu Rasulullah mengambil pisau dan dipotong-potongnya, dan potongan-potongan daging itu diberikan kepada saya. Ini menunjukkan apa ini? Rasulullah sendiri yang motong, kemudian dia potong untuk Mughirah, bukan untuk dirinya. Karena ada orang potong-potong ya ini dimakan orang lihat, atau tidak adab ya. Maka Rasulullah potong-potongnya dikasihnya Mughirah dulu. Ini adalah menunjukkan banyak pelajaran di situ. Di antaranya adalah ini menunjukkan tawadhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di sini namanya izar. Izar itu kalau dalam masalah-masalah makanan, ya tidak ada masalah, utamakan orang lain daripada kita. Tidak apa-apa, suruh orang lain duluan. Itu namanya izar. Maka orang-orang yang izar dalam masalah-masalah dunia, ya, masalah-masalah muamalah, apalagi itu untuk memuliakan orang, kemudian menarik hatinya untuk supaya saling berkasih sayang, itu bagus, dipuji oleh Allah. Maka izar itu salah satu sifat yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, yang terdapat sifat itu dalam diri orang-orang Ansor terhadap orang-orang Muhajirin. Bagaimana mereka susah makanan, tapi mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin, sehingga dipuji oleh Allah dalam Quran. Coba Allah abadikan dalam Quran sifat orang Muhajirin. Kenapa Allah abadikan? Berarti Allah suka, Allah senang dengan sifat manusia seperti ini. Apa kata Allah? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka selalu mendahulukan saudara-saudara mereka orang Muhajirin, sekalipun mereka sendiri sebenarnya sangat butuh. Dipuji itu. Jadi sedekah yang paling baik itu sedekah apa? Kita sedekahkan sesuatu yang kita sangat membutuhkan. Dalam Quran itu berulang-ulang Allah mengatakan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi miskina wa yatima wa asira. Mereka mengasih makan orang-orang miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang tertawan. Yang banjir sekarang itu kan termasuk asira, termasuk miskin, banyak anak yatim. Di situ apa kata Allah? Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbi. Padahal dia sendiri butuh kepada makanan, dia senang. Tapi kalau bersedekah tidak bisa dimakan, kita boleh sedekahkan. Itu
Itu ya dia ada berpahala juga. Karena ada orang kan udah sisa-sisa baru daripada jadi sampah katanya. Astagfirullahaladzim. Dalam Quran itu selalu Allah katakan ala hubbi atau ala hubbihi, itu maknanya apa? Dia sangat mencintai dan membutuhkannya, tapi dia beri. Itulah sedekah yang paling afdal. Orang juga sedekah, dia miskin tapi dia bersedekah. Kalau ada orang kaya bersedekah itu hebat, tapi yang lebih hebat lagi kalau dia miskin tapi suka bersedekah. Maka ya, tidak bagus sifat kalau orang kaya bakhil, ya kan? Atau sombong, tidak bagus. Tapi kalau tidak bagus lagi kalau orang miskin sombong, udah miskin sombong pula lagi, ada itu. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi itu pertamanya. Kenapa Rasulullah, ya Allah, dia sendiri yang motong dikasih. Itu adalah tawadu beliau, menunjukkan kepribadian beliau, memiliki sifat mulia. Jadi kalau ada orang menulis kitab atau menulis artikel sifat tawadu Rasulullah SAW, maka salah satu dalil yang mereka munculkan adalah hadis Mughirah. Ini adalah namazid, model tawadu Rasulullah. Bagaimana dia sendiri yang melayani Mughirah bin Syu'bah sebagai sahabat beliau. Kemudian juga apa hikmah Rasulullah SAW sendiri yang memotong-motong ini adalah untuk menampakkan, artinya menzahirkan yang terdapat dalam hati beliau. Itu penting juga. Kita ada masalah, kita kalau kita mencintai seseorang, senang kepada seseorang, maka tidak ada masalah. Maka kita ungkapkan dengan lidah kita utarakan kepada dia bahwa kita senang dengan dia. Rasulullah SAW itu dalam banyak hal dia mengatakan, seperti kepada Mu'adz bin Jabal dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah bertemu dengan Mu'adz bin Jabal, lalu Rasulullah memegang pundaknya, lalu Rasulullah mengungkapkan apa yang ada dalam hati. Cinta itu ke dalam hati, sayang itu ke dalam hati, tak nampak. Tapi bagaimana untuk menampakkan? Boleh kita nampakkan cinta kita kepada seseorang, boleh, dan dianjurkan. Apa kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz ketika bertemu? Wallahi ya Mu'adz, inni la uhibbu, demi Allah ya Mu'adz, aku sangat mencintaimu. Apalagi kalau kita terhormat, maka juga kepada istri jangan segan-segan. Tak ada masalah. Karena ada suami dulu sebelum kawin, sebelum nikah cinta-cinta, setelah nikah cinta ada sayang, yang ada cuma perintah-perintah, itu tak boleh. Maka dengan istri, dengan anak, saya sayang sama kamu, itu apa? Kita ajar dia, gitu kan, dia akan menerima. Coba ada sebuah uslub pendidikan. Ini penting ini. Memuji orang, senangkan dia dulu, baru masukkan kepada dia apa ide kita. Itu contoh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Maka kata Rasulullah ketika bertemu, pertama dipegangnya pundaknya. Itu memegang pundak itu kan luar biasa. Kalau Rasulullah memegang, Masya Allah, itu kehormatan yang luar biasa. Setelah itu ditepuk pundaknya, langsung Rasulullah bilang, mengungkapkan, wallahi ya Mu'adz, inilah wahibbu, demi Allah ya Mu'adz, sungguh saya sangat mencintaimu, sungguh ini. Setelah itu baru Rasulullah sampaikan pesan. Maka pesan itu jangan dimulai. Maka bagus kalau kita jadi guru, ketika menasihati anak-anak, saya sayang sama kamu, saya pengen kamu besok jadi orang-orang yang hebat. Begitu dulu. Saya lihat kali ini wajah-wajah kali ini, Masya Allah, ini orang-orang. Setelah itu baru dimasukkan pesan. Maka rajin belajar ya. Kan rajin sholat.
rajin. Kan termotivasi, itu uslub yang digunakan, cara yang digunakan Rasulullah dalam pendidikan. Itu bisa ditulis menjadi skripsi, nilai-nilai pendidikan dari hadis Muaz. Gimana? Apa konten pendidikannya apa isinya? La tansa an taqula dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena Rasulullah ingin menyampaikan pesan itu supaya dia jangan sampai lupa, selalu berdoa setiap selesai sholat. Tapi dia tidak Mas, jangan lupa ya. Tidak begitu dia, Masya Allah. Dipegangnya pundaknya dulu, kemudian dia bersumpah, ditekankannya, demi Allah ya Mas, saya sangat mencintaimu, jangan lupa ya Mas ya. Setiap selesai sholat kamu berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini Masya Allah menunjukkan sayang Rasulullah. Tapi itu walaupun untuk Muaz, tapi tidak khusus untuk Muaz, tapi untuk kita semua. Muaz yang memberikan dan meriwayatkan hadis itu kepada kita. Maka di sini juga Rasulullah nampak. Jadi dengan mulut kita ungkapkan. Kalau kita punya rasa senang, betul-betul senang dengan sesuatu, ungkapkan. Maka itu sunnah itu. Kita katakan ini uhibbuka fillah, saya sangat mencintaimu karena Allah. Nanti kita balas pula, semoga Allah juga mencintai selalu. Jadi Rasulullah bukan hanya dengan mulut, tetapi juga Rasulullah dengan perbuatan, dengan sikap. Bagaimana kita menunjukkan kecintaan kita kepada seseorang? Salah satunya menyervis dia sendiri. Kita servis, kita apalagi punya dia seorang pemimpin hebat, presiden. Coba kalau sekali presiden datang ke rumah seseorang untuk mengantarkan, maka akhirnya gimana itu? Masya Allah. Maka itu orang tahan ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya baru balik dari Bukit Tinggi jadi dimaklumi 6 hari di sana acara, jadi agak flu. Jadi di sini salah satunya orang melayani seseorang, kenapa? Karena mengungkapkan rasa cinta. Maka di sini pertama sifat tawadhu Rasulullah. Kemudian di sini Rasulullah dengan dia memotong daging tadi dan memberikan kepada siapa? Mughirah, ini menunjukkan mengungkapkan rasa cinta yang ada pada beliau dalam bentuk sikap. Maka bagi kita apa? Untuk kita laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau Rasulullah saja begitu, bagaimana dengan kita? Maka kita dianjurkan punya sifat tawadhu, apalagi dalam masalah makanan. Jangan dilihatkan kesombongan kita dalam makanan. Maka kadang-kadang kalau makan mau dihidang sendiri, jauh dari orang. Kemudian kalau mau makan disuap. Tapi contoh Rasulullah SAW, beliau sendiri yang orang yang mengerti hal-hal ini ya, walaupun dia orang kaya, walaupun dia orang pakar, tapi baca ini, coba lihat bagaimana dia mencontoh Rasulullah. Saya hidup dengan orang-orang Bapak Ibu di Medina, dia orang kaya tapi tawadhu. Nah, coba lihat Ramadan itu kan mereka yang bawa bagi-bagi makanan, buka, dia bagi, dia yang apa kan, dan dia kadang-kadang yang menyodorkan sama kita. Apalagi kalau kita lihat punya istana, suatu mobilnya, orang kaya raya, kadang duitnya ada berseri kalau kata kita. Tapi bagaimana? Apa yang membuat dia sentuh? Karena dia belajar. Tapi ada manusia sombong, baru pura-pura kaya, tapi tak tersentuh dengan sunnah Rasulullah. Orang kalau sudah tersentuh dengan sunnah Rasulullah,
setinggi apapun pangkatnya menjadi manusia tawadu, setinggi sekaya apapun dia menjadi manusia tawadu. Ini luar biasa. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, kenapa Rasulullah menampakkan kecintaannya kepada beliau? Ini banyak hikmahnya. Maka kalau kita mengungkapkan cinta kita kepada seseorang, maka diantaranya apa? Ya, untuk menarik hatinya, menguatkan hatinya supaya dia lebih dekat dengan Islam, supaya dia lebih kuat untuk mempertahankan keimanan, keislamannya. Dan ini juga Bapak Ibu sekalian, karena dia sebagai seorang Rasul, kata ulama hadis ini habdan li ghairihi ala annahu wa in jalat martabatuhu fala yamna'uhu min suduri misli dhalik li ashabihi bal li asawirihim. Terakhir daripada apa ini adalah beliau memberi contoh kepada semua kita sebagai umatnya. Sehebat apapun kalian, maka jangan segan-segan melayani orang-orang kecil yang di bawah tingkat ekonomi, tingkat sosial, tingkat pendidikannya dari kita. Kalau untuk orang lain begitu, bagaimana kita dengan orang yang terdekat, orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, untuk menjalin cinta. Maka di dalam keluarga, di rumah itu janganlah anak makan di ujung sana, istri makan di ujung sana, istri serak-serak, kumpulkan mereka. Maka orang tua memperlihatkan, kadang-kadang dia sendiri menyendokkan makanan untuk itu, pendidikan luar biasa. Ya, kemudian dia menyendokkan makanan, dia yang makan. Itu apalagi itu istri. Kalau istri kalau sudah capek masak, kalau Rasulullah ada hadis itu, dia katakan ini kan sebenarnya hadis ini sindiran juga untuk kita semua. Setiap suap makanan yang kamu suapkan ke dalam mulut istrimu, itu bagimu sedekah. Jadi bukan hanya dipotong-potong daging itu, tapi langsung disuapin. Ya, awal-awal menikah kadang-kadang disuapin, tapi kalau sudah karena la ilaha illallah. Jadi awal-awal menikah ya, tapi setelah itu tidak ada lagi. Maka di sini kan jadi banyak nih pelajaran-pelajaran. Itu hanya dari potongan hadis. Kata Mughirah, saya dihidangkan daging. Tadi kita sudah bicara tentang manfaat dagingnya kan. Nah, itu kan dalam syarah ini kan kita kan menjelaskan ini. Kemudian Rasulullah langsung mengambil pisau dan memotong-motong. Nah, sekarang kita menjelaskan apa makna kita bisa tangkap dari Rasulullah memotong daging itu dengan tangan sendiri, dan Mughirah mengatakan daging potongan itu diberikannya kepadaku. Nah, kan kita kan yang penting kan mengambil pelajaran daripada step-step sikap-sikap Rasulullah dalam masalah makanan. Tapi kan diambil dari masalahnya makan, tapi dari makanan itu banyak nih nilainya bisa kita. Azan ya, silakan azan dulu. Baik, kita sambung sedikit Bapak Ibu sekalian. Di sini Mughirah mengatakan faja'a Bilal. Jadi setelah Rasulullah memotong-motong daging tadi dan kami makan, tiba-tiba Bilal datang. Bilal ini dia gelarnya itu dipanggil Abu Abdurrahman. Bilal ini kita kan sama-sama tahu beliau ini ya salah seorang hamba sahaya, status hamba masuk Islam. Jadi dalam kitab-kitab sirah itu kan kadang disebutkan siapa wanita pertama masuk Islam, ya kan?
Khadijah. Siapa yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib? Siapa yang pertama masuk Islam dari kalangan dewasa? Abu Bakar Siddiq. Siapa yang pertama masuk Islam dari kalangan hamba saya? Bilal bin Abi Rabah. Bilal ini namanya tak akan terhapus dari sejarah. Beliaulah orang pertama masuk Islam dari kalangan hamba saya. Jadi statusnya hamba saya, budak dari seseorang. Setelah dia Islam, maka dia dimerdekakan. Siapa yang merdekakan Bilal? Dibelilah dia oleh seseorang. Setelah dibeli dari tuannya, itu dibeli mahal itu. Yang membelinya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar Siddiq dialah yang membeli Bilal dari tuannya. Kemudian setelah dibeli kan punya dia. Sekarang Bilal, kamu merdeka. Itu gimana itu? Maka pahala memerdekakan seorang hamba itu surga tentangannya. Itu dapat oleh Abu Bakar ni dahsyat. Maka tak ada orang bisa menyaingi amalan Abu Bakar dalam situasi dahsyat begitu. Karena dia ketika masuk Islam, azab dia karena statusnya hamba. Maka orang semena-mena. Setelah dibeli oleh Abu Bakar wa'taqahu, lalu dimerdekakan. Dan beliau orang terkenal berjasa di Islam. Dialah muazzin pertama Rasulullah SAW. Jadi dia ini kenapa ditunjuk oleh Rasulullah SAW muazzin? Karena suaranya lantang, kemudian suaranya merdu, kemudian suaranya Masya Allah luar biasa. Jadi Bilal ini yang Rasul tunjuk menjadi muazzinnya. Maka Bilal ini setelah Rasulullah wafat, pindah dia dari Madinah, keluar dari Madinah. Kerana tak tahan dia kalau dia tinggal di Madinah, maka terbayang oleh dia selalu Rasul, nangis terus dia. Maka menghilang dia dari Madinah, tak tahan dia. Begitulah. Kerana kisah dia dengan Rasulullah luar biasa. Gimana tiap pagi dia azan, suruh masuk masjid, tiap hari itu. Tiba-tiba Rasulullah wafat, dan akhlak Rasulullah luar biasa. Maka dia tak tahan, bertahun-tahun dia menghilang dari Madinah setelah Rasulullah wafat. Maka dia punya kisah ketika dia balik satu hari ke Madinah, dan dia tegak di tempat dia pernah berdiri azan. Itu memang mengharukan, membuat penduduk. Kenapa penduduk Madinah ketika dia keluar, penduduk Madinah yang rindu dengan suara azan, dan dia menghilang bertahun-tahun karena tak tahannya tadi. Beliau ini ikut berjihad dengan Rasulullah dalam banyak peperangan, di antaranya peperangan Badar. Kemudian seluruh peperangan setelah itu sampai peperangan terakhir. Rasulullah itu kan terakhir berperang, yang dipimpinnya itu adalah perang Tabuk, menghadapi tentara Romawi. Itu memang dahsyat itu, sehingga disebut tahun itu tahun paling sulit Rasulullah memimpin perang. Jadi beliau mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, seluruh perang sampai Rasulullah wafat itu dia ikuti. Maka beliau meninggal di mana? Dia meninggal bukan di Madinah. Padahal dia muazzin masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal di mana? Di Damaskus. Di Damaskus itu di Suriah. Sekarang kan ibu kota Suriah itu ke Damaskus. Di situ kalau kita mau melihat kuburan Bilal ada di Damaskus. Kalau kuburan Imam Syafi'i di Mesir. Jadi orang-orang yang terkenal itu. Jadi beliau ini dikuburkan di Damaskus, dan beliau
meninggal itu pada tahun 18 Hijriah. Berarti beliau meninggal 18 tahun setelah Hijriah, itu berarti 8 tahun setelah Rasulullah wafat. Nah, karena kan tahun pertama hijrah sampai wafat Rasulullah ke 10 tahun. Nah, dia tahun ke-18 Hijriah, berarti 8 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia wafat di Damaskus. Nah, ini tentang Bilal sedikit. Dan Masya Allah, umurnya persis dengan umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sahabat yang umurnya sama dengan umur Rasulullah. Tak salah saya, nanti kita cek lagi, Abu Bakar Siddiq, dan di antaranya Bilal bin Abi Rabah. Maka dia meninggal dalam umur 63 tahun. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian faja'a Bilal, lalu Bilal datang, yu'zinuhu. Yu'zinuhu ini adalah memberitahu. Karena kalau berbeda dengan yu'azzin. Kalau yu'azzin itu mengumandangkan azan. Tapi kalau hanya yu'zinuhu itu i'lam namanya. Memberitahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, waktu salat sudah masuk. Rasulullah sedang enak-enak makan dengan Mughirah bin Syu'bah. Tiba-tiba di Bilal datang, ya Rasulullah, waktu salat masuk. Maka ketika Rasulullah SAW dikasih tahu waktu salat sudah masuk, fa'alqas syafra, langsung Rasulullah letakkan pisau. Ini juga menunjukkan Bapak Ibu ya, kalau waktu salat sudah masuk, kalau sudah suap diapakan, diteruskan atau diapakan? Maka nanti ada hadis, nanti kan kita jelaskan. Karena waktu sudah masuk, maka kita sholat isya. Insyaallah kita sambung nanti hadis ini pada Jumat berikut. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.